Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pelajaran kita. Mohon maaf baru sempat buat video tutorial lagi karena ada beberapa kesibukan. Nah, pada video ini kita akan belajar mengenai pusher. Jadi pusher ini kita bisa gunakan sebagai atau kita gunakan untuk real time. Jadi data yang kita kirim atau kita bisa buat juga notifikasi secara real time dengan menggunakan library atau package dari pusher ini. Nah, untuk teknologi yang lainnya, teman-teman juga bisa gunakan atau bisa pelajari mengenai WebSocket. Kalau untuk pusher, nah ini kita bisa lihat pricing-nya atau harganya nih. Kita ke channel. Oke, nah ini kita bisa lihat versi sandbox, ini message per day. Ini 200k, 200.000. Kemudian open connection ini 100. Dan untuk yang lainnya bisa dilihat ini startup $49 per bulan. Nah, jadi teman-teman ini ya, tinggal lihat kebutuhan aplikasi apakah cukup dengan 200.000 per hari notifikasinya atau lebih. Nah, jika masih di bawah itu, kurang di bawah itu, artinya belum sampai melebihi 200.000, ya bolehlah menggunakan pusher ini. Oke, lalu selanjutnya jika belum punya akun silakan daftar, jika sudah bisa sign in. Oke, setelah kita masuk ke halaman dashboardnya, nah kita bisa langsung ke sini, apps. Nah ini kita bisa lihat project yang sudah dibuat. Oke, lalu kita tambahkan ya. Kita tambahkan, kita buat aja nih. Nah, misalnya real time untuk started. Nah ini kemudian kita bisa pilih mana yang terdekat. Oke, kita kasih default saja ya. Singapura. Nah, setelah kita pilih ini, lalu kita bisa pilih front end dan back end-nya. Front end-nya kita pilih di sini jQuery saja. Lalu back end-nya kita pakai Laravel ya. Oke, sudah, lalu kita create app. Oke, nah ini yang kita lihat ini yang akan kita pasang di halaman front end-nya kita nih. Yang ini. Oke. Nah, ini juga ya, yang ini dari sini ya. Oke. Nah, kemudian untuk servernya kita install dulu ini pushernya dengan Composer, lalu kita pasang di env credential account untuk pusher. Nah, kemudian kita config untuk broadcasting ini, lalu nah ini kita pasang di my event. Nah, nanti kita latihan ya. Oke, lalu ini dokumennya nanti bisa dibaca-baca untuk client API maupun server API. Nah, jadi ini kita biarkan aja, nanti kita gunakan. Nah, sekarang kita kembali ke projectnya kita. Oke, selanjutnya kita install mengenai Composer untuk package-nya ya. Kita lihat dokumentasi, ini kita copy. Enter. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita sini, kita copy yang ini. Oke, pusher ini. Lalu kita buka file env, kita pasang di paling bawah aja ya. Nah, atau kita bisa ganti di sini. Nah, mana ya? Ini ya. Oke nih. App ID key secret. Oke, berarti yang 3 ini ya. Nah, kita copy seperti ini. Oke. Berikutnya kita copy yang broadcast. Kemudian kita ke broadcasting ini. Di config ya.
Lalu di bagian connection sini, nah kita ganti aja nih yang ini. Oke, kita paste di sini, ya. Oke, kita simpan. Nah, sudah selesai. Kita lihat lagi dokumentasinya. Nah, berikutnya kita buat sebuah file event seperti ini, tapi kita kasih nama lain ya. Jadi di sini, kita clearkan dulu. Lalu di sini kita buat PHP artisan make event. Kita beri nama new content notification. Kita enter. Nah, maka dia sudah membuat sebuah file di app ini, lalu ada event, dan ini filenya kita. Nah selanjutnya kita lihat aja di sini. Kita bisa paste saja dari sini ya, public message. Kita paste di sini sampai sini. Jadi seperti ini. Sudah untuk new content notification. Kita lihat lagi dokumentasinya. Nah, nanti cara pakainya ini nih, kayak gini. Panggil event, kemudian nama kelasnya, lalu pesannya apa. Nah jadi ini langkah terakhir nih. Jadi selanjutnya kita ke yang front end ini ya. Jadi kita copy saja yang ini, kita copy. Lalu kita pasang di front end-nya kita. App ya, di applet.php. Nah ini kita pasang di sini. Kita kasih keterangan. Kita paste di sini. Kita rapikan dulu. Nah, ini kita close ya. Nah, jadi kita punya poster seperti ini. Subscribe my channel. Ini harus sama ya dengan di sini. Ini dengan ini ya. My channel. Ini juga my channel. Ya, bebas ya mau diganti dengan nama apa silakan. Tetapi harus sama. Ini untuk channel public yang bersifat public. Lalu ada event-nya. Ini my event. Jadi harus sama juga my event. Nah, kita simpan. Nah, jadi di perintahnya sini ketika ada event, ya my event ya. Nah, ada notifikasi my event gitu. Nanti dia akan munculkan perintah di sini alert. Nah, JSON stringify. Nah, datanya kita nih. Data yang kita kirimkan dari sini ya. Dari sini. Nah, nah jika sudah kita ke ini env. Lalu kita setting broadcast. Broadcast driver. Kita setting jadi pusher. Jadi driver broadcastnya ini menggunakan pusher. Sekarang kita ke controller. Ini ya, controller kita ke mana ya? Welcome controller saja nih. Lalu kita coba jalankan aja dulu. Atau ya kita buat ini ya. Ini aja. Function yang baru. Public function. Test. Notif. Latihan pusher. Kita simpan. Kemudian kita ke web untuk buat URL-nya. Web. Paling bawah aja. Di sini. Kita sudah punya roots-nya. Jadi kita langsung panggil dengan test notif. Jadi kita bersihkan dulu roots-nya ini biar betul jalan. Root case. Sudah. Nah, sekarang kita refresh dulu di sini. Nah, kita kembali ke halaman web kita, lalu kita jangan lupa refresh. Nah teman-teman bisa lihat, pastikan bahwa ini ya, pushernya sudah kita pasang di
tampilan kita nih, di template-nya kita untuk front end-nya nih. Yang script.js sudah harus terlampir. Nah, ini belum, berarti tadi kita salah masukkan. Kita ke ini, welcome, kita lihat file ini, file welcome. Oh, dia punya ini ya, tampilan sendiri, tidak pakai yang ini, upgrade tadi. Jadi kita buka ini, kita cut saja ya. Nah, di sini, oke, kita cut, kita pindahkan ke welcome tadi ya. Nah, ini, jadi kita harus pasang nih di tampilannya kita nih. Sekarang kita coba refresh kembali. Kita ke network dulu ya. Kita bersihkan aja nih. Lalu kita refresh. Nah, lalu teman-teman bisa lihat, nah di sini sudah terkoneksi ya. Jadi seperti ini koneksi untuk poser. Jadi teman-teman harus coba cek kalau macam di sini ada error, berarti masih ada kesalahan. Oke, sudah. Nah, kita bisa close ini. Sudah terkoneksi kan? Lalu kita coba panggil halaman ini ya. Tes notif tadi. Tapi kita panggilnya di halaman lain nih. Di tab lain aja. Jadi kita coba buka ini. Ini kita kasih kecil. Biar kelihatan. Oke, ini ya. Oke, kita coba. Ini tes notif harusnya muncul di sini nih. Ya kan, karena kita punya broadcast. Kita tes ya, tes notif. Enter. Oke. Doesn't exist. Welcome controller doesn't exist. Ada kesalahan di web. Welcome controller. Oke, ada tes notifnya, nggak ada ya. Tes notif. Coba welcome controller. Oke, sorry. Ini ya, tes notif. Kita refresh lagi. Harusnya di sini mau nih. Muncul trigger alert untuk kita punya data yang di sini. Ini. Berarti konfigurasinya kita masih ada yang keliru. Nah, ini kenapa tidak mau? Nah, kita bisa ke codingannya. Kita ke new content notification yang baru kita buat. Nah, ini kita lupa nih menggunakan kelas short broadcast implements. Jadi kita pasang dulu nih short broadcast. Oke, kita simpan. Oke, sudah kan? Nah, lalu kita kembali. Nah, ini kan sudah connect nih dengan broadcast nih. Oke, nah sekarang kita ini ya, panggil halaman ini. Maka ada alert di sini nih. Oke, kita enter. Oke, message latihan pusar. Oke, begitu ya teman-teman. Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk implementasi pusar dengan public channel. Di video selanjutnya, kita akan buat dengan studi kasus. Semisal ada user atau admin yang menambah data, maka kita akan buat di sini sebuah notifikasi info bahwa ada tambahan post baru dari admin. Oke, begitu ya. Jadi silakan lagi diperhatikan. Nah, kita perlu kelas broadcast seperti ini, new content notification. Kemudian kita setting INV-nya. Ini INV. Oke. Nah, lalu jangan lupa juga broadcast driver pusher diganti. Setelah itu kita setting untuk front end-nya. Kemudian untuk menggunakannya ya kita panggil aja seperti ini. Event new content notification latihan pusher. Nah, ini contoh sederhana. Selanjutnya kita akan kembangkan lagi sesuai dengan kasus yang ingin kita buat ya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.